إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Di hari yang insyaallah penuh barakah ini, khatib ingin mewasiatkan kepada kita semuanya, khususnya kepada kami pribadi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, takut melaksanakan larangan-larangannya, dan takut untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga kepada para jamaah sekalian, bahwa hendaknya kita mendengarkan dengan seksama, tidak berbicara dan juga tidak bermain-main ketika pelaksanaan khutbah sedang berlangsung. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutbu faqad laghawta." Jika kamu berbicara kepada temanmu, diamlah kamu, jangan berbicara. Sedangkan khatib sedang berkhutbah, maka ibadah Jumatmu sia-sia. Oleh karena itulah, pada hari ini marilah kita bersama-sama belajar, menuntut ilmu, bermajelis ilmu di hari dan tempat yang penuh barakah ini, agar kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dan kita kembali diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, berhari-hari dan sekitar 2 bulan kita saksikan berita-berita yang masih menjadi berita utama dan paling dicari oleh orang-orang di seluruh dunia adalah berita kejadian di Gaza sana, di tepi barat sana, di Yerusalem sana, di Palestina sana, di mana dunia dipertontonkan sebuah kekejaman, dipertontonkan kedustaan, pengkhianatan, genosida, dan juga kesombongan yang ditunjukkan oleh kaum Zionis, negara Israel, yang mana diakui tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga orang-orang non-Islam di seluruh dunia mengakuinya. Bahkan yang terbaru, Israel serta Amerika Serikat dikucilkan dengan adanya resolusi untuk menghentikan peperangan yang dilakukan oleh PBB. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, berbicara Yahudi, berbicara Zionis,
sebenarnya kita berbicara juga tentang Bani Israel. Bahkan mereka menamai negara mereka dengan nama Israel atau dalam bahasa Israel. Dan dalam Al-Quran berulang kali Allah sebutkan tentang Bani Israel. Bahkan ada surat di Al-Quran, surat ke-17, namanya adalah surat Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa Bani Israel sangat penting untuk diketahui seperti apa sifat-sifat mereka dari dulu sampai sekarang. Kita akan insya Allah bersama-sama mempelajari tentang tabiat Bani Israel, baik yang Allah sampaikan langsung oleh Qur'annya, walaupun yang ada di hadis Nabi SAW. Namun sebelum kita membahas bersama-sama, mentadabburi bersama tentang sifat-sifat Bani Israel yang masih diwarisi oleh keturunannya di negara Israel sana, sebelumnya kita sedikit membahas siapakah Israel itu. Israel adalah nama panggilan dari Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Nabi Ishak memiliki anak Nabi Yakub, dan Nabi Yakub yang bergelar Israel ini memiliki anak-anak yang kemudian menjadi nabi-nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Daud, Sulaiman, Isa, dan lain-lain. Adapun dari jalur Nabi Ismail, keturunan Nabi dari jalur Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik nabi-nabi yang ada di Bani Israel maupun Nabi Muhammad adalah sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika kita berbicara Bani Israel, apakah semua Bani Israel itu bermasalah dan memiliki sifat-sifat yang jelek dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah demikian. Karena makna umum dari Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub, termasuk nabi-nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Daud, Sulaiman, Ilyasa, dan seterusnya. Mereka juga Bani Israel. Tapi yang disinggung oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi, sifat-sifat Bani Israel, terutama dari keturunan Yahuda, anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda, yang merupakan tokoh sentral yang menggulingkan atau mau membunuh, berkonspirasi membunuh Nabi Yusuf dan memasukkan ke sumur. Sedang jemaah rahimani rahimakumullah, berbicara Yahuda berarti Yahudi, dan berbicara Yahudi adalah sebuah agama, namun agama keturunan. Bukanlah agama misionaris, tapi agama keturunan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang paling rasialis. Mereka hanya menganggap diri mereka yang baik, yang lainnya sesat. Dan sifat-sifat mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Israel dari kalangan Yahudi. Apa saja sifat-sifat mereka, kejahatan-kejahatan mereka? Dua penulis besar, Dr. Nasir bin Abdullah Al-Kifani dan juga Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, menjelaskan tentang mereka Bani Israel dalam kitabnya Al-Mujaz fil Adyan wal Madahib Al-Mu'ashirah. Marilah kita bersama-sama mempelajari sifat-sifat Bani Israel agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti sifat-sifat mereka. Yang pertama, Bani Israel menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka memiliki ilmu, tapi mereka tidak kerjakan, dan mereka juga tidak sebarkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil." Wahai ahli kitab, yang dimaksud adalah Bani Israel, mengapa kalian mencampur baurkan antara yang hak dan batil?
wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui kebenaran tersebut. Sampai-sampai ulama mufassir menafsirkan surat Al-Fatihah ayat terakhir, Al-Maghdub, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau bernikmat kepada mereka, ghairil maghdub, bukanlah orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan orang-orang tersesat. Al-Maghdub, orang yang dimurkai, mufassir ulama menafsirkan tidak seperti orang Yahudi. Al-Dhalin, orang Nasrani. Maksudnya apa maghdub dimurkai? Karena mereka mengetahui ilmunya, namun mereka tidak kerjakan, mereka sembunyikan, mereka tidak sebarkan ilmu tersebut. Sebagaimana mereka juga menyembunyikan tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tahu bahwa akan ada Nabi terakhir yang mana akan ada di Madinah. Oleh karena itu orang-orang Yahudi berbondong-bondong menuju kota Madinah, Yathrib waktu itu. Sampai ada perkumpulan Bani Quraidah, Bani Nadhir, dan lain sebagainya. Mereka ingin menyambut Nabi. Tapi ketika ternyata saat yang ditunggu-tunggu Nabi terakhir bukanlah dari keturunan Nabi Yakub, bukan dari keturunan Nabi Israel, tapi justru dari keturunan Nabi Ismail yang bernama Nabi Muhammad SAW. Mereka sembunyikan, mereka tutup rapat-rapat informasi ini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan Allah gambarkan mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, tapi mereka sembunyikan tentang Nabi Muhammad SAW. Maka pelajaran bagi kita, kalau kita punya ilmu, jangan sembunyikan. Sebarkan ilmu tersebut, sampaikan kepada orang lain. Walaupun pahit bagi kita, kebenaran tersebut sampaikan dan kita laksanakan. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi, tahu ilmunya tapi dilanggar sendiri, tahu ilmunya tapi tidak disebarkan. Kalau sudah tahu ilmu tersebut, pertama kita laksanakannya, apapun konsekuensinya. Yang kedua kita dakwahkan, sebarkan kepada orang lain. Jangan seperti orang Yahudi. Yang kedua, sifat kaum Yahudi Bani Israel adalah khianat, ingkar janji, dan membuat tipu muslihat. Berapa kali Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan Bani Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Tapi berulang kali pula orang-orang Yahudi mereka melanggar, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan hukuman kepada mereka. Dan ternyata sifat-sifat tersebut masih diwarisi oleh keturunan mereka di negara Israel sana. Berapa kali mereka membuat perjanjian dengan Hamas misalnya, tapi berapa kali juga mereka melanggar perjanjian tersebut. Berapa kali mereka berdusta, membuat video-video yang mereka rekayasa, disebut tahanan Hamas padahal warga sipil, disebut ini tentara yang mereka bunuh padahal tentara sipil. Mereka perlakukan tidak manusiawi, mereka berbohong kepada media-media di dunia. Tidak mengherankan kalau mereka suka berbohong, suka ingkar janji kepada orang-orang bahkan di seluruh dunia. Mereka berani karena sudah menjadi watak mereka. Jangan sampai kita mengikuti mereka, suka berkhianat, suka ingkar janji. Kita berjanji misalnya besok bertemu tapi malah tidak. Ini evaluasi bagi kita, muhasabah. Jangan-jangan kita pernah berjanji, kita juga yang melanggar. Kita yang berkomitmen, kita juga yang tidak melaksanakan. Cobalah kita buka file-file lama kita. Adakah janji yang belum kita tunaikan? Adakah komitmen yang masih kita ulur-ulur? Termasuk janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah berjanji kepada Allah, ya Allah, saya berjanji tidak akan pernah berdusta sejak hari ini. Tapi berapa kali kita melanggar kepada Allah janji tersebut. Mungkin kita pernah berjanji kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan melakukan maksiat mata, tidak melihat hal-hal yang diharamkan olehmu. Saya berjanji ini yang terakhir. Tapi berapa puluh kali
Berapa ratus kali kita melanggar janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa saya tidak akan mengulanginya lagi." Tapi berapa kali kita melanggar janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim yang baik, jangan ikuti orang Yahudi, suka ingkar janji, berdusta, berkhianat. Sidang jemaah rahimani rahimakumullah, sifat orang Yahudi yang yang ketiga adalah dengki. Hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana al-haqq. Mereka berbuat dengki, iri setelah jelas kepada mereka penjelasan kebenaran. Mereka dengki, mengapa yang menjadi nabi terakhir bukan keturunan Bani Israel? Mengapa keturunan Nabi Ismail? Nabi Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar, yang menurut mereka Siti Hajar bukanlah wanita mulia, hanyalah wanita budak versi mereka. Sehingga mengapa kok nabi itu, Nabi Muhammad yang mereka tunggu-tunggu, ternyata dari kalangan Nabi Ismail, bukan dari golongan mulia menurut mereka. Seharusnya dari golongan Bani Israel, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Karena mereka dengki tersebut kemudian merusak semuanya, membakar seperti api membakar kayu bakar. Sangat cepat sekali kebaikan kemudian hilang gara-gara dengki. Itulah sifat Yahudi. Lihatlah kita sekarang, masihkah kita suka dengki kepada saudara kita? Mungkin ada saudara kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa harta yang banyak, kita dengki. Mungkin dia memperoleh harta dengan cara yang haram, dengan cara mencuri, dengan cara menipu dan lain sebagainya. Kita perlu hindari sifat-sifat dengki ini. Jangan sampai kita ingin seperti mereka menghilangkan nikmat yang ada pada mereka. Jangan kita ikut orang-orang Yahudi. Yang keempat, mereka merubah kalamullah dan syariatnya serta berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi. Mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya yang semula. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Allah menggambarkan, celakalah orang-orang. Siapa orang-orang tersebut? Bani Israel, orang Yahudi. Yaktubuna al-kitaba biaydihim. Mereka membuat kitab dengan tangan-tangan mereka. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Kitab Taurat, Perjanjian Lama, Old Testament. Mereka rubah-rubah dengan keinginan mereka. Mereka buat kitab Talmud dengan tangan-tangan mereka yang mereka bilang dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yaquluna hada min indillah. Mereka berdusta atas nama Allah, ini dari Allah. Bahkan yang paling parah, ada sebuah ayat dalam kitab mereka. Mereka tulis dengan tangan mereka. Mereka mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya, isinya ternyata ada orang Yahudi berperang dengan Tuhannya dan Tuhannya kalah. Bayangkan, saking sombongnya mereka, mereka membuat tulisan di kitab-kitab mereka dan dipercaya oleh keturunan mereka bahwa mereka bisa mengalahkan Tuhan. Betapa sombongnya mereka. Iblis pun tidak berani berbuat sombong seperti itu. Tapi orang Yahudi, mereka berani berbuat kesombongan. Sampai mereka mengatakan mereka mengalahkan Tuhan. Dan mereka juga mengatakan Allah miskin. Mereka juga mengatakan Allah terbelenggu tangannya. Siapa yang berani mengatakan demikian? Apakah iblis? Tidak. Sesombong-sombongnya iblis tidak pernah iblis mengatakan. Tapi orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka mengatakan demikian. Maka kita sebagai umat muslim jangan seperti mereka. Jangan sombong seperti mereka. Jangan merubah-rubah ayat Allah dengan keinginan kita. Ada istilah comotisme. Kita comot ayat Al-Quran yang sesuai dengan keinginan kita. Kita pakai Quran itu untuk mendukung apa yang menjadi pendapat kita. Tidak seperti itu. Kita harus ikut apa kata Al-Quran, bukan kita jadikan Al-Quran menjadi versi kita. Dan kita jangan sampai merubah tafsirannya sebagaimana kaum liberalis. Mereka suka merubah-rubah tafsiran Al-Quranul Karim. Sidang jemaah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang akan kami sampaikan terkait sifat-sifat Bani Israel adalah mereka suka merendahkan orang lain. Mereka mengatakan dalam Al-Quran, Ali Imran 75,
Laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada bagi orang-orang yang buta huruf, yang bodoh, yang lemah akal, jalan bagi kami. Jadi selain mereka adalah ummi, selain mereka adalah orang bodoh, selain mereka adalah orang-orang yang jahat, orang yang seperti hewan, yang mana mereka ini juga menganggap goyim. Bahkan ada sebuah ungkapan dari jubir militer Israel baru-baru ini mengatakan bahwa orang-orang Palestina adalah human animal, manusia setengah hewan, sehingga layak dibunuh. Tidak mengherankan mereka suka membunuh tidak hanya laki-laki, tidak hanya tentara, tapi warga sipil. Bahkan warga sipil yang dimaksud adalah perempuan, anak-anak. Mengapa mereka tega? Karena mereka menganggap selain bangsa mereka adalah orang-orang yang hina dina, setengah manusia, setengah hewan, dan layak untuk dibunuh. Maka dari itulah kita sebagai muslim janganlah seperti mereka suka merendahkan orang lain. Ketahuilah bahwa yang tinggi hanyalah Allah, yang layak dipuji hanyalah Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, itulah beberapa sifat Bani Israel yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tercela tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين في غزة اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة في فلسطين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وفرق جمعهم وشتت شملهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.